ya kita udah lihat bahwa power itu emang ada di tangan Cloud gitu loh. Oke ya guys ya, ini game ketiga ya guys. Tapi berkali-kali sih. RRQ versus Yudu Red Giant guys. Apakah RRQ bisa memenangkan guys? Yi Sun Shen dari versi akan works pertandingan ini atau malah pulang ya guys ya? Yes. Kita ingatkan sekali lagi ya, last chance buat mereka bisa dapetin slot ke finals challenge finals lebih tepatnya. Oh my god. Dan kita langsung masuk saja ke area game yang terakhir, pertemuan antara RRQ dan juga Yudu Red Giants, di mana ini lagi-lagi last chance buat mereka bisa masuk ke babak challenge finals yang kalian bisa dapetin tiketnya di mana harga termurah ya berakhir di besok jam 12 ditambah lagi Banana. Udah mulai nakal. Cipuy justru yang ngelindungin ke arah buffnya dari versi kita sendiri. Cuman balik lagi invasive maneuver kembali lagi hadir di era orange buff dari Yudu Giants. Sementara Versik pun sepertinya tidak berminat untuk mengambil ke arah buff tersebut, mengingat bahwa setidaknya dengan Cipuy. Wah. Walaupun ditukar dengan nyawanya, seenggaknya baru merusuh sebentar ya guys, sudah terciduk dibandingkan dengan Versik gitu loh. Yang membuat harusnya dari segi gambling pattern ini akan lebih dimenangi oleh Versik, walaupun sudah ada sedikit boostingan dari segi gold dengan tumbangnya dari Cipuy 2 kali di tangan Sekis. Benar, sejauh ini dua kali dari Cipuy tumbang, ini mempengaruhi dari goldnya Yudu. Ditambah lagi kita lihat Cipuy kembali memainkan perannya berada di tengah-tengah kerumunan, memberikan distractions ke area dari sisi teman-teman Yudu Red Giants. Ini mempengaruhi dari segi gold dan juga bagaimana Sekis bisa nge-secure ke area killing spree-nya di menit yang pertama. Ini sebenarnya kalau dari segi emblem kedua belah jungler sama aja ya. Assassin Emblem sebagai emblem basicnya ditambah lagi dengan adanya killing spree dan juga season hunter. Cuman yang berbeda adalah kalau dari Lancelot itu ngambil ke arah agility untuk move speed tambahan sebanyak 5%, diikuti dengan adanya rapture yang bisa memberikan sebanyak 6 penetration point. Kita akan melihat dari segi turtle-nya pun sudah lagi udah dibantu ganggu oleh Banana, tapi di belakang sana Versik apakah akan mendapatkan turtle-nya, tapi ternyata tidak mendapatkan tersebut, membuat retribution dari Versik pun tadi digunakan dengan maksimal. Ditambah lagi dengan hilangnya Banana, ini adalah kerugian yang sangat besar bagi teman-teman dari RRQ dengan mereka kehilangan 4 poin. Masih pagi sudah kehilangan 4 kill ya guys ya. Giants ini bukan pertukaran yang cukup adil, bahkan tidak ada pertukaran ya dari teman-teman RRQ yang mereka dimana harus pulang dengan tangan kosong. Sejauh ini mereka bakal coba untuk menerka-nerka pola permainan apa yang mau dibawa oleh teman-teman RRQ dengan adanya Cipuy yang sudah terpick off 3 kali dan Banana yang sempat terhenti dengan dia setup turtle yang dimiliki oleh Yudu. Bakal reset lagi, dan bahkan lagi-lagi kita lihat peran Cipuy yang berada di area krusial. Ditambah dengan satu final slash oleh seorang Gojes, ditendang dengan area 1 buat Dragon Cipuy. Tumbang untuk kali keempat. Dan bahkan tidak ada pertukaran lagi dari teman-teman Yudu RRQ ke area Yudu Red Giants, dan Bang Sin pun masih main aman, belum bisa melakukan plating bahkan terhadap gold shield yang terbalut yang dijaga oleh seorang Super Red. Sebenarnya poin terparahnya adalah semua kill point Cipuy itu diamaninnya sama Sekis. 4 kill point diamankan oleh Sekis. Sebenarnya dari segi XP nggak beda-beda jauh, tapi dari segi net worth ini kayaknya bakalan bikin gap banget gitu loh antar jungler. Ditambah lagi dengan Sekis, nggak tahu nih kita bakalan menuju ke arah item mana. Tapi dari segi HP sih sepertinya masih belum ada item defense ya dari badannya Lancelot. Pindah lagi ke Pancake dengan 5 assist yang dilakukan. Sejauh ini Pancake memiliki penculikan manuver yang benar-benar bagus banget. Dan kalau nggak salah tadi sempat 2 kali ke arah Banana, 3 kali ke arah Cipuy ya kalau nggak salah ya. Yang ngebuat harusnya dari RRQ Cipuy udah tumbang 4 kali, Banana juga udah sekali. Ini frontline bakalan agak tipis sih dari depan. Ini yang perlu diperhatikan. Kurang item soalnya. Minim sekali item, mengingat ini masih cukup early. Lagi-lagi Cipuy memberikan distraction ke area Sekis. Di area objektif purple buff, turtle sudah mulai muncul, tapi nampaknya dari sisi Versik bakal coba untuk mengarah karya dari sisi purple buff terlebih dahulu. Sedangkan Pancake beserta dengan Super Red juga udah mulai melakukan setup di area turtle yang kemungkinan sudah diketahui dengan Mountain Shaker yang dibuka oleh seorang Versik. 2 turtle berhasil diamankan oleh Yudu Red Giants dan mempengaruhi dari area gold yang dikantongi. Jelek banget ya guys ya, RRQ bermain ini sudah terpantau ada satu buah dari sisi bermain dengan jelek ini guys. Untuk melakukan clearing terhadap wave minion, dan
belum ada counter setup yang dibuka sebetulnya oleh teman-teman RRQ. Mereka benar-benar hanya coba untuk memberikan space terlebih dahulu untuk Versik mengejar ketertinggalannya di menit kita yang keempat. Oke, teman-teman dari RRQ mencoba untuk melakukan sedikit roam ke arah top lane sana, membuat Gojes pun menjadi target utama dari tangan Banana dan juga Cipuy dengan 2 bar HP tersisa. Lihat guys, Arlot kuat banget guys. Balik lagi. Padahal sudah dikepung 2 orang ya guys ya. Terhadap Arlot membuat Arlot dari Gojes tuh di benar-benar susah banget sih untuk tumbangin. Sustainable Tapi justru di mirror ya oleh teman-teman dari Yudo Reja seperti sekarang, yang mana Bang Sin pun dijepit oleh 3 player, membuat dia pun tidak punya harapan lagi untuk selamat. Sementara di lain sisi, lihat bagaimana Sekisha dengan indahnya melakukan pelarian diri ke belakang sana untuk menghindari beberapa damage yang datang dari teman-teman RRQ, apalagi dengan Versik menjadi target utama, 1 bar HP tersisa, tapi Versik pun masih bisa selamat dengan 2 bar HP-nya. Yes, dari teman-teman RRQ, mereka tidak bisa mendapatkan pertukaran apapun, lagi-lagi harus pulang dengan tangan kosong, dan dengan hal seperti ini benar-benar mempengaruhi sebenarnya dari area item yang dikantongi oleh teman-teman RRQ dan juga Yudo Red Giants. Dan bahkan kalau kita lihat di sini dari sisi Lancelotnya mengamankan ke area item defensif dengan Sky Golden Helmet dan Molten Essence yang dikantongi. Dan sejauh ini dari teman-teman Yudo Red Giants, mereka juga nggak mau terlalu gegabah, mereka menunggu umpan yang datang. Cipuy bakal di follow up kah untuk lebih jauh lagi, tapi ternyata tidak. Jadi teman-teman Yudo Red Giants bakal berfokus karena sweeping lane terhadap god lane mereka pun sudah mulai diterapkan dari area sisi Super Red dan juga Gojes. Ya, Gojes pun sudah melakukan swap lane ya, dimana untuk sekarang di area top lane sekarang diisi oleh Super Red, yang dimana untuk berlawanan dengan gold gapnya antar Bangsin ini udah menyentuh ke angka 1500 gold loh tadi. Cukup berbahaya dari segi Super Red-nya, tapi apakah RRQ inisiasinya akan mendapatkan? Karena Gojes karena 4 player sudah ada di area bottom lane, tapi Bangsin terkena damage yang lumayan besar juga di area bottom lane, dibantu dengan adanya Zakyuti di belakang sana dengan Farshanya, clear wave ini yang ditambah lagi dengan diproteksi dengan Feather Strike, membuat Gojes pun masih selamat dan melihat matahari terbit di esok hari. Tidak ada yang tumbang, tapi perfect turtle datang dari seorang Sekis dari Yudo Red Giants, dan bahkan tim fight pun sudah mulai terjadi dari si mid lane. Tapi nampaknya 3 pemain RRQ memilih untuk mundur. Power mereka ini benar-benar di late game. Tapi Cipuy bakal coba untuk ditampol, jalan pulangnya dijegal begitu saya dengan Final Flash, dan juga serangan yang diberikan dari seorang Zakyuti. 1 untuk nothing, Phantom Execution mengarah ke arah Clay, tapi lihat bagaimana Clay masih bisa survive dan bahkan melakukan recall, membuat dari Sekis pun mundur ke area lini belakang. Dan hingga dengan detik 23 menit ke-7 belum ada nyawa dari Yudo Red Giants yang tumbang, dan bahkan Pancake yang berada di territorial zone yang dimiliki oleh RRQ pun tidak bisa dikelola, dan Super Red mendapatkan satu turret. Ini Super Red dari arah bottom lane dapetin turret, pindah ke arah top lane dapetin turret, pindah lagi ke bottom lane dapetin turret. Ini udah apa ya, bisa dibilang bangunan destroyer banget sih untuk dari Super Red itu sendiri. Bahkan dari segi gold gapnya pun sudah menyentuh angka 2300, tapi Cipuy tertangkap lagi guys. Cipuy pun sudah ditumbangkan terlebih dahulu. Sudah mati 6 kali ya guys. Strike datang dari Zakyuti, tapi bagaimana Banana pun mencoba untuk melakukan proteksi, bahkan taunting menuju ke arah Zakyuti, dan mungkin akan ada first blood pertama di tangan RRQ. Tapi di belakang sana lihat bagaimana dari seorang Bang Sin dan juga Clay sepertinya dipress habis-habisan, membuat di arah mid lane turretnya pun terbuka dengan sangat lebar untuk teman-teman dari Yudo Red Giants. Banana mencoba untuk sekuat mungkin melakukan manuver untuk pulang terlebih dahulu, tapi Sekis sepertinya menyadari bahwa sudah ada Bang Sin di arah bottom lane sana, dan ternyata melakukan sacrifice lah untuk ke arah inner turret dari Yudo Red Giants agar tidak ada gold yang bisa diterima oleh teman-teman dari Yudo Red Giants kalau misalkan numbangin ke arah Bang Sin. Tapi Super Red di arah top lane, lihat bagaimana dia tembalnya masih bisa menerima damage sebanyak itu dari Cipuy, dan bahkan dikejar Cipuy-nya. Seberani itu Yudo Red Giants di menit ke-8 kali ini. 1 untuk nothing, sayang sekali dari teman-teman RRQ. Dan bahkan ini bukan berita yang cukup baik di menit kita yang 8. Kita bakal lihat nantinya Turtle pun sudah mulai berubah menjadi Lord. Terpantau dengan area Lord Game yang sudah hadir di sebelah sisi kanan hutan sana. Sedangkan Super Red juga udah mulai terdeteksi, tapi masih belum ada follow up. Dan perbedaan level pun sudah mulai terpaut cukup jelas antara Super Red dan juga Bang Sin. Dan tim fight sudah mulai terjadi dengan area 1 Weapon Slash. Tendangan yang mengarah ke area Banana. Di follow up lagi dengan area 1 Weapon Slash. Ward di cancel. Di area 1 Weapon Slash, Pancake still survive. Tapi satu pemain dari Yudo Red Giants, Gojes, harus tumbang. Pancake pun yang tadinya masih bisa bertahan pun harus ikut tewas. 2 pemain down untuk nothing. Turn apart memorinya pun masih belum bisa mengklaim. Tapi Clay datang untuk bisa membunuh ke area 1 pemain dari Yudo Red Giants. Tapi 3 nyawa yang hilang dibayar dari area 1 buah objektif Lord yang sneaky picky berhasil diamankan oleh seorang Sekis. Sehingga RRQ mereka harus mulai melakukan defensif dengan area 1 buah Lord
yang hadir di area bawah. Ya ini baru banget sih adanya pertukaran yang bisa bilang menguntungkan lah untuk RRQ dengan adanya 3 player tadi kalau nggak salah ya, yang hilang dari Yudo Red Giants ditukar dengan adanya 1 Lord saja. Terpantai gini ya guys ya. Melakukan manuver liciknya seperti di game sebelumnya ya, lakukan split push bahkan dengan menggunakan Yi Sun-shin. Bagaimana caranya untuk bisa menang kalau seperti ini ya guys ya? Dia udah melakukan 4 assist. Mungkin dengan Mountain Sudah Soldier-nya, tertinggal mungkin dengan 4.000 tapi gold, setidaknya guys. ada sedikit penggapaian gold yang dia miliki dari tim fight sebelumnya. Dari jangkau sudah Problemnya tertinggal 2 adalah, level ini ya guys ya. bagaimana untuk menahan ke arah Sekis. Sekis tuh dari tadi udah snowball banget loh. 6 kill, 0 death dan juga 0 assist. Dan untuk Apalagi gold dari lane segi tertinggal itemnya, 3 ini level ya mengarah. guys ya. Mau Tuh, seberapa susah banget nih guys. dalam dia pun melakukan penetrasi ke ada teman-teman dari RRQ. Dia bakalan cukup sulit untuk ditumbangkan. Oke. Karena dari Bang Sin pun dengan posisi seperti ini harusnya dia belum punya item power yang dimiliki untuk bisa menumbangkan ke arah hero-hero tebal dari Yudo Red Giants, terkhususnya Sekis. Ya, ditambah lagi perbedaan level pun terpaut jelas Iya. antara Bang Sin dan juga Super Red ya. Karena lihat genderang perang pun sudah mulai terpacu dan bahkan Pancake harus tumbang di tangan anak-anak RRQ. Mereka berhasil Clay di sini membunuh karena satu gendong pemain banget ya guys ya. Mereka tahu betul mereka Yang berada di lain posisi yang cuma belum numpang nih, bisa guys. memberikan pressure balik, sehingga setelah satu pemain hilang mereka memilih untuk reset lagi. Dan teman-teman dari Yudo Red Giants pun tahu betul mereka harus reset mundur ke area belakang. Tapi Sekis terpantau sudah mulai melakukan pencurian terhadap purple buff yang dimiliki oleh seorang Versik dan kayaknya berhasil ya. Ini gold game-nya benar-benar tekan banget sih sama Super Red dan juga Sekis. 2500 loh dibandingkan lagi dengan adanya Sekis, berbeda di angka 1300. Bahkan kalau dari segi itemnya aja, Molten Essence tambah lagi dengan ada Guardian Helmet, taruhlah darah dari Lancelot itu ada di angka 7000 ya. 7000 HP kalau misalkan dikonversiin jadi damage, karena kan Molten Essence ngasih 0,8 HP kan, max HP menjadi damage. Itu bakalan scaling dengan cukup besar juga loh. Bayangkan saja berarti itu ada sekitar 5600. Oke. Sorry, 56 damage per detik. 10 detik aja udah 560 kan. Selama si Sekisnya itu berada di depan aja gitu loh. Apalagi kita tahu dia menggunakan Lancelot. Pasti bakalan banyak banget gitu loh momen dimana dia bakalan nempel-nempel gitu loh. Yep. Sama teman-teman dari RRQ. So, masuk ke menit ke-12. Gold earn leaderboardnya itu paling tinggi di tangan dari Super Red. Tapi sudah mulai ada tendangan lagi datang dari Karena Pancake menuju ke arah Banana. jauh Ini ya guys adalah ya. Pancake yang diisi oleh Langsung Banana. meninggal di Karena dari tempat. tadi sepertinya Banana dan juga Cipuy menjadi korban utama paling sering di tangan dari The Way of Dragonia Pancake. Di menit ke-12, Pancake udah nggak mandang bulu siapapun yang dia tendang, siapapun yang lewat bakal langsung ditendang begitu saja karena udah pasti bakal ada follow up. Mengingat Pancake dari game pertama dengan game ketiga kita kali ini ya merupakan romer yang selalu bisa memberikan inisiasi dan bahkan follow up yang datang dari pemain-pemain Yudo Red Giants pun cepat, dan bahkan dengan hilangnya Banana dijadikan satu buah momen kesempatan untuk Yudo Red Giants mengamankan karya Lord, lagi-lagi free Wah. Lord dan strategi yang dibawa oleh tim RRQ. Untuk game yang ketiga pun lagi-lagi tidak bisa direalisasikan dengan adanya pola permainan dari Yudo Red Giants yang justru memanfaatkan kesempatan. Dan kini dengan adanya Lord Enhance di menit ke-12, akankah teman-teman dari RRQ bisa menghentikan laju dari pemain-pemain Yudo Red Giants yang memang pastinya dengan adanya Lord kali ini bakal dimaksimalkan untuk membangkas 3 base dari RRQ. Iya, bahkan kalau kita ngelihat ya dari Super Red aja udah ngambil ke arah Malefic Roar loh. Jadi ini bakalan ada penetration power di saat RRQ minim sekali dari segi item defense. Lihat bagaimana dari segi gold gapnya aja udah mulai masuk di angka 7000 di menit ke-13 kali ini. Dan Lord ini bakalan menjadi Lord ancaman yang cukup dan mungkin paling berbahaya untuk RRQ selama game ini berjalan. Masuk ke menit ke-13 berarti Lordnya harusnya udah ada charge attack, dan betul saja charge attack pun sudah masuk. Dan lihat bagaimana dari Pancake mendapatkan lagi dan lagi, dan bahkan flashnya ngeri ya, Chef. ada fatal slash dari Gojes membuat 3 player dari RRQ keluar. Guys ya, ini guys. Pin pun terbuka, Lobo sudah masuk lagi menyumbang, Baksin pun tidak bisa melakukan apapun. Dan pada akhirnya Yudo Red Giants mengambil poin di game ketiga Ulang kita, ya, guys, match keempat RRQ. kali ini. Yes, 2-1 skor akhir untuk masih ada match BTR kita ya, yang guys ya, di final ya, guys ya. Bagaimana pola permainan Oke. dari Yudo yang memanfaatkan umpan yang datang dari teman-teman